Assalamualaikum teman-teman. Saya akan menjelaskan budaya tanaman kelapa sawit. Pertama-tama saya akan menjelaskan sejarah kelapa sawit. Kelapa sawit bukan tanaman asli Indonesia. Tanaman ini merupakan tanaman asli dari Afrika Barat dan Afrika Tengah. Di Indonesia, sejarah kelapa sawit berasal dari 4 biji kelapa sawit yang dibawa oleh Dr. Dirk Price, masing-masing 2 benih dari Bourbon dan Mauritius. 2 benih berasal dari Hortus dan Amsterdam, Belanda pada 4 biji. Selanjutnya, pembukaan lahan. Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit seringkali dilakukan dengan mengalihkan fungsi lahan atau hutan menjadi lahan perkebunan hingga menimbulkan berbagai dampak, mulai deforestasi hingga menjadi ancaman serius bagi keanekaragaman hayati Indonesia. Selanjutnya, pembibitan kelapa sawit. Pembibitan kelapa sawit dapat dilakukan dengan dua sistem, yaitu satu tahap atau yang disebut single stage atau 2 tahap double stage. Yang biasa dilakukan saat ini adalah sistem 2 tahap atau double stage, yaitu sistem pembibitan menggunakan pembibitan awal atau primary dan pembibitan utama main misteri. Pembibitan awal. Tahap pertama dalam sistem pembibitan ini adalah menanam kecambah kelapa sawit pada polybag. Keunggulan pembibitan awal ini lebih mudah dikontrol karena fokus pada areal yang terpusat dan kecil. Selanjutnya, pemeliharaan fase TBM. Yang pertama, tanaman miring. Tanaman miring ini perlu dikonsolidasi, yakni pengamatan, perhitungan kembali, dan rehabilitas, bisa dengan dicagak atau ditarik atau diganjal. Yang kedua, menyisip tanaman yang mati. Sebelum disisip, lubang tanam dibeli pupuk Roxfolk 50 gram per lubang. Penyisipan berlaku selama 12 bulan. Yang ketiga, kastrasi bunga muda. Kastrasi dilakukan sebulan sekali dengan maksud merangsang pertumbuhan vegetatif secara menghilangkan infeksi hama atau penyakit. Kastrasi dimulai sejak tanaman mulai berbunga, yakni saat berumur 18 bulan tanaman di kebun, dan dihentikan saat 60% tanaman mulai berbunga atau sekitar umur tanaman 24 bulan. Yang keempat, pemangkasan daun. Membuang daun-daun songgo 2 secara rutin sehingga pada pokok tanaman hanya terdapat sejumlah 28-54 pelepah. Yang kelima, penyiagaan. Penyiagaan ini dapat dilakukan dengan cara manual dan cara kimia seperti penyemprotan atau chemis. Yang keenam, pemeliharaan jalan. Tujuan dari pemeliharaan ini adalah untuk memperbaiki jalan rusak di mana jalan ini digunakan untuk pengangkutan hasil produksi dari tanaman kelapa sawit sehingga setelah tanaman TBM menjadi menghasilkan atau TM. Selanjutnya, membentuk piringan seperti yang pada gambar video. Piringan di sekitar pokok atau pohon kelapa sawit harus tetap bersih. Oleh karena itu, tanah di sekitar pokok dengan jari hari 1-2 meter dari pokok harus selalu bersih, dan gulma yang tumbuh harus disemprot dengan herbisida. Selanjutnya, menanam tanaman penutup tanah. Tanaman penutup tanah atau tanaman kacangan pada areal tanaman kelapa sawit sangat penting karena dapat memperbaiki sifat-sifat fisika, kimia, dan biologi tanah, mencegah erosi dan mempertahankan kelembapan tanah, menekan pertumbuhan gulma. Penanaman kacangan sebaiknya dilaksanakan segera setelah lahan selesai. Selanjutnya, pemupukan.
Tanaman harus dipupuk secara rutin. Umumnya pemupukan dilakukan dengan memperhatikan kondisi fisik dan kimia tanah serta sesuai dengan kebutuhan fisik tanaman. Selanjutnya kita masuk di pemeliharaan fase TM atau tanaman menghasilkan. Pertama, pemangkasan daun tua. Daun-daun tua beserta pelepah perlu dipangkas agar pertumbuhan bunga secara alami mudah terjadi. Pemangkasan juga mampu mengurangi kelembapan untuk mencegah timbulnya hama atau penyakit. Daun yang dipangkas dikumpulkan untuk bahan baku pupuk kompos. Selanjutnya, penyagaan. Penyagaan secara rutin dilakukan sebagai upaya menjaga kelembapan serta menghindari timbulnya gangguan hama dan penyakit. Dan selanjutnya, peremajaan secara berkala. Produksi kelapa sawit biasanya akan menurun pada umur 25 tahun. Untuk menjaga kontinuitas perlu dilakukan peremajaan secara bertahap. Selanjutnya, pemupukan. Lakukan pemupukan pada awal musim hujan agar pupuk terserap oleh akar secara efisien. Dan yang kedua pemupukan di akhir musim hujan. Pemupukan biasanya dilakukan 3 bulan sekali. Tanaman harus dipupuk secara rutin. Umumnya pemupukan dilakukan dengan memperhatikan kondisi fisik dan kimia tanah serta sesuai dengan kebutuhan fisik tanaman. Pemupukan dilakukan agar buah tanaman saat panen hasilnya bagus. Selanjutnya, pemanenan. Pemanenan dibutuhkan sekitar 4 tahun bagi pohon kelapa sawit untuk menghasilkan buah yang sesuai untuk panen. Setiap pohon kemudian akan terus menghasilkan buah hingga 30 tahun. Pada saat yang sama, mereka akan tumbuh sekitar 12 meter atau lebih. Sekian atas penjelasan saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.